seorang gadis yang sedang mandi di sebuah penginapan di pulau terpencil. Semuanya terlihat seperti liburan biasa, tapi tiba-tiba dia berhenti. Perasaannya mengatakan ada seseorang yang mengawasinya. Gadis yang sama kini terlihat berlutut di tanah, tubuhnya penuh darah sambil memohon ampun. Ayahnya juga tergeletak tak berdaya dengan luka di seluruh tubuhnya. Padahal keluarga ini datang ke pulau ini hanya untuk berlibur. Tapi mereka tidak tahu, pulau ini tidak pernah menerima tamu tanpa mengambil sesuatu sebagai gantinya. Film diawali dengan satu keluarga dari Inggris yang sedang merencanakan liburan mereka di Swedia. Mereka keluarga Inggris biasa yang lagi butuh liburan setelah capek kerja dan drama keluarga kecil-kecilan. Sepanjang perjalanan keluarga ini membahas tentang festival Karantan ini. Festival ini diadakan untuk mengenang ketika penduduk Svalta 200 tahun lalu mengalami kelaparan hebat. Saking tidak ada makanan, mereka saling memakan sesamanya. Sampailah mereka ke sebuah dermaga kecil menuju ke pulau itu. Sebelum menuju pulau, mereka memesan makanan di sebuah kafe yang kebetulan cuma ada satu-satunya di tempat itu. Pemilik kafe menanyakan tujuan Richard dan keluarga. Tiba-tiba gelas yang dipegang pemilik kafe itu jatuh ke lantai begitu mendengar tujuan keluarga yang hendak liburan itu. Pemilik kafe itu menyarankan dengan mimik serius dan panik kepada Richard dan keluarga agar jangan ke Pulau Svalta karena sekarang bertepatan dengan Hari Karantan, sebuah drama tentang kanibalisme untuk mengenang sejarah nenek moyang mereka. Penduduk Pulau Svalta tidak suka orang asing datang di Hari Karantan dan bisa membahayakan nyawa keluarga itu. Namun Richard dan keluarga tetap ingin melihat Hari Karantan di pulau itu. Toh mereka datang bukan untuk mengganggu, mereka hanya melihat. Sementara Jesse dan Sam yang tidak suka dengan ketidakramahan pemilik kafe itu ingin pergi ke toilet. Namun tiba-tiba mereka menjadi shock dengan pemandangan di toilet itu. Dengan rasa ngeri mereka berdua segera meninggalkan toilet itu. Richard tertinggal di belakang karena ia harus membayar pesanan. Susan, Sam, dan Jesse sudah berada di depan penjual tiket. Susan mengatakan tujuannya ke Pulau Svalta kepada penjual tiket itu. Namun penjual tiket itu menjawab selama ada Hari Karantan, kapal feri tidak melayani orang asing untuk berkunjung ke Pulau Svalta. Namun Richard dan Susan tetap memaksa untuk ke Pulau Svalta karena memang ini tujuan mereka menonton Hari Karantan. Susan menyuruh agar Richard membayar tiketnya, namun sialnya ternyata dompetnya ketinggalan di kafe itu. Dengan buru-buru Richard mengambil dompetnya. Tak lama kemudian Richard telah kembali dan membayar tiket dan langsung menuju ke feri. Keluarga Richard itu agak canggung ketika sudah berada di feri. Seluruh penumpang feri merupakan penduduk lokal Pulau Svalta, memandangnya dengan tatapan kebencian dan sinis. Tatapan itu seolah mereka ingin mengatakan kehadiran kalian di sini tidak diharapkan. Sebaiknya kalian pergi kalau ingin selamat. Sesampainya keluarga Richard di Pulau Svalta, kembali mereka mendapatkan sambutan yang kurang ramah dan misterius. Seorang perempuan yang dituakan menghampiri Richard. Sebaiknya kalian pergi dari sini karena perayaan Karantan sebentar lagi dan tidak boleh ada orang asing di sini. Mendengar itu, Susan berkata bahwa dia sebenarnya bukan orang asing karena neneknya juga dari Pulau Svalta yang bisa menyelamatkan diri dari wabah penyakit di Svalta 200 tahun lalu. Nenek itu lalu berkata, terserah kalian, nikmati saja liburan kalian yang tidak lama itu. Ketika perdebatan semakin memanas, datanglah Madge dan berkata bahwa keluarga Richard menjadi tanggung jawabnya karena mereka sedang menyewa villa miliknya. Madge selalu membawa Richard dan keluarganya ke rumahnya. Richard benar-benar terkesan dengan bentuk rumahnya yang tradisional dan khas Swedia. Mereka yakin bahwa liburan kali ini akan menjadi liburan yang paling menyenangkan. Setelah lelah dalam perjalanan, Jesse berinisiatif untuk menyegarkan tubuhnya dengan mandi. Jesse lalu membuka bajunya untuk mandi. Namun ada satu yang mengganjal di benak Jesse. Dia merasa ada yang mengawasi segala gerak-geriknya, padahal di kamar itu kosong, hanya dia sendirian. Ia sangat tertarik dengan sebuah cermin yang ada di kamar itu. Ia lalu mendekatinya dan merasakan ada sesuatu di balik cermin. Ia seperti mendengarkan suara aneh di balik cermin itu. Malam pun tiba. Ketika penghuni rumah sudah terlelap, tiba-tiba Richard terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara aneh. Begitu
juga dengan Susan, ia pun terbangun. Karena kesal, Susan pun keluar dari rumah itu diikuti oleh Richard. Suasana benar-benar mencekam. Susan mengatakan ini sudah malam, anak-anak sedang tidur. Penduduk lokal tidak ada yang menjawab. Namun salah seorang membawa sesuatu dan menyerahkan kepada Richard dan Susan. Mereka benar-benar merasa terancam begitu melihat apa yang ada di hadapannya. Keesokan harinya, Jesse menemui Richard dan menceritakan apa yang dialaminya ketika mandi. Terlihat kalau Jesse sangat ketakutan. Richard berusaha menenangkan dan saat itu juga Richard mendatangi Matt. Ia menceritakan apa yang dialami semalam, bagaimana orang-orang datang ke rumahnya dan menyerahkan seekor musang yang sudah mati. Mengingat sambutan penduduk lokal yang tidak bersahabat, Richard menanyakan apakah ini semacam peringatan. Dia dan keluarganya hanya ingin liburan dengan tenang di sini dan dia juga tidak akan mengganggu drama Karantan. Ia hanya ingin menonton dan menikmati keindahan pulau itu. Matt mengatakan ia akan segera membicarakan dengan komite pulau ini. Akhirnya keluarga Richard berusaha melupakan kejadian semalam. Mereka menikmati keindahan pulau itu. Tiba-tiba di kejauhan Richard melihat sebuah perahu dengan 4 peti mati. Richard langsung berfirasat peti itu untuk ia dan keluarganya. Susan dan Richard berusaha melupakan itu. Mereka lalu kembali ke rumah. Namun tak disangka segala perbuatan mereka telah diawasi oleh seseorang. Sementara polisi menemukan pemilik kafe sudah bersimbah darah. Bersamaan dengan itu polisi itu mendengar seorang narapidana baru bebas dari penjara yang kabarnya berada di pulau itu. Ia pun langsung menuju pulau itu dan memperingatkan para penduduk pulau jangan berbuat aneh-aneh. Ia juga menanyakan keberadaan narapidana itu kepada kepala dermaga yang membenarkan bahwa Johan sang narapidana memang berada di pulau itu. Yang membenarkan bahwa Johan sang narapidana memang berada di pulau itu. Pertunjukan drama itu pun dimulai, namun anehnya keluarga Richard malah lebih suka ke pantai daripada harus menonton drama itu. Dengan alasan pertunjukan drama masih lama sekitar 8 jam. Pertunjukan drama Karantan itu berlangsung hikmat. Semua penduduk lokal mengikutinya. Namun anehnya pertunjukan itu tidak seseram yang dibayangkan. Malah terkesan pertunjukan itu hanya hiburan semata untuk penduduk lokal. Sama sekali tidak ada kanibalisme. Sementara itu keluarga Richard telah kembali dari pantai. Sesampainya di rumah mereka melihat sepiring yang berisi 4 buah kue yang dikirim oleh Matt. Tanpa curiga mereka mengambil kue itu. Tak berapa lama Matt yang ternyata orang yang selama ini mengawasi keluarga Richard muncul di rumah itu. Ia melihat keluarga Richard dalam kondisi pingsan. Ini adalah bagian dari rencana Matt yang mengincar Jesse. Lalu ia memasuki kamar Jesse. Di situ tergolek Jesse yang pingsan. Namun ketika nafsu sudah memuncak, tiba-tiba muncul Richard, Susan, dan Sam. Ternyata mereka tidak benar-benar memakan kue itu dan tak berapa lama kemudian beramai-ramai Susan, Jesse yang pura-pura pingsan, Richard dan Sam membunuh Matt dengan cara yang brutal. Dan kini terlihat bahwa yang membunuh pemilik kafe adalah Richard. Ia lakukan ketika mengambil dompet yang memang sengaja tertinggal di kafe. Selanjutnya keluarga Richard pun mulai melancarkan aksinya. Yang tadinya keluarga ini berwajah polos, manis, dan murah senyum kini berubah menjadi wajah-wajah bengis yang membunuh secara brutal para penduduk pulau itu. Setiap orang yang berpapasan dengan mereka bisa dipastikan mati menjadi korban kebrutalan keluarga Richard yang ternyata keluarga psikopat. Kepala dermaga pun menjadi korbannya. Begitu juga dengan pemain drama bertopeng dan nenek tua itu pun menjadi korbannya. Dan lebih brutalnya, Richard juga membunuh Sam, anaknya sendiri, gara-gara Sam mengatainya telur ayam. Akhirnya salah satu penduduk lokal menembakkan pistol tanda bahaya ke udara. Tak lama kemudian, detektif setempat datang dengan berakting seolah menjadi korban. Keluarga Richard diselamatkan oleh polisi. Sementara Johan sang narapidana yang tidak tahu apa-apa menjadi korban peluru panas karena dianggap telah membunuh seluruh warga pulau.